Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Revinaria Maulida, NIM 182310101014 dari kelas A angkatan 2018 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP dari diagnosa keperawatan keluarga dan juga saya akan melakukan role play bersama keluarga binaan terkait dengan diagnosa keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan. Dalam SOP tersebut terdapat beberapa fase. Yang pertama yaitu fase prainteraksi. Yang pertama yaitu kesiapan media, alat, dan juga perencanaan. Yang kedua yaitu kemampuan analisis masalah terhadap kunjungan dan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, kesiapan data dasar sebelum perumusan diagnosis keperawatan keluarga. Yang selanjutnya yaitu fase orientasi, di mana terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu kita melakukan salam dan penghargaan terhadap keluarga binaan. Kemudian yang kedua, kita melakukan kontrak, yaitu kontrak topik, waktu, tujuan dari kunjungan, dan juga hal-hal yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu memberi perhatian atau minat saat ini atau here and now. Kemudian yang keempat, melakukan modifikasi rencana sesuai dengan masalah saat ini, jika diperlukan. Kemudian pada fase kerja, terdapat 2 komponen, yaitu kemampuan komunikasi dan kemampuan kolaboratif. Pada kemampuan komunikasi, terdapat beberapa hal, yaitu sikap yang menghargai, mendengar aktif, memfasilitasi respon klien dan juga keluarga, menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, dan menanyakan jika ada pertanyaan yang tidak jelas, dan kita memberikan contoh kepada keluarga binaan. Kemudian, kemampuan kolaboratif. Di sini terdapat beberapa komponen, yaitu menyertakan klien dan keluarga pada diagnosis melalui interaksi keluarga, kemudian mendorong diskusi klien dan keluarga, kemudian menghargai kemampuan klien dan keluarga, dan menciptakan lingkungan yang terapeutik. Pada fase kerja juga terdapat kemampuan teknikal. Yang pertama, kemampuan dalam merumuskan simpulan masalah keperawatan keluarga berdasarkan variabel dari Friedman, yaitu tergantung dari apa variabel yang menjadi fokus dari permasalahan kasus keluarga. Yang pertama yaitu data umum, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, dan juga stres coping keluarga. Kemudian yang kedua yaitu tindakan dalam menurunkan dan menjabarkan simpulan umum masalah keluarga ke dalam pernyataan khusus dalam merumuskan permasalahan atau diagnosis keluarga sesuai kebutuhan keluarga. Di sini terdapat 3 hal, yaitu masalah atau problem, yang kedua penyebab atau etiologi, kemudian yang ketiga tanda dan gejala atau sign and symptoms. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan media, peralatan, dan perlengkapan dalam merumuskan masalah keperawatan atau diagnosis keluarga, atau yang biasa disebut dengan nursing kit. Kemudian yang keempat, kemampuan dalam memfokuskan permasalahan keperawatan diagnosis keluarga pada tipologi 5 tugas kesehatan keluarga. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan melibatkan semua anggota keluarga dalam merumuskan permasalahan diagnosis keperawatan keluarga. Yang terakhir yaitu fase terminasi, di mana di sini terdapat 2 komponen, yaitu kemampuan evaluasi dan juga kemampuan penyusunan rencana tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, berjumpa lagi bersama saya. Saya perawat Rifa yang bertugas sebagai perawat pembina keluarga Bapak dan Ibu sekalian pada siang hari ini. Sesuai dengan kontrak yang sebelumnya, tujuan dari kunjungan saya hari ini adalah untuk melakukan penegakan diagnosa dari permasalahan kesehatan yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Kemarin kita sudah melakukan pengkajian, yaitu tentang saya kan kemarin bertanya-tanya tentang Bapak dan Ibu, bagaimana pola hidup sehat dari kesehariannya. Kemudian butuh waktu sekitar 10 menit saja. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Sedia. Baik. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Belum ada nggih. Baik, kalau gitu kegiatan pada hari ini kita berdiskusi biasa saja ya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan menyampaikan kembali terkait dengan yang kemarin sudah disampaikan Bapak dan Ibu, keluhan-keluhannya. Ya. Yang pertama yaitu sudah saya simpulkan, kemarin saya sudah
membaca atau memahami bagaimana permasalahan dari bapak dan ibu. Permasalahan kesehatannya yaitu keluarga ini kurang mengakses pelayanan kesehatan atau rumah sakit ya bapak ibu ya, butuh waktu sekitar berapa menit kira-kira kalau ke rumah sakit? 1 jam. 1 jaman itu ya, berarti sekitar berapa kilo itu Pak? Itu sekitar 15 kilo karena jalannya berlubang. Oh, jalannya berlubang. Kira-kira untuk jalan berlubang itu karena apa ya? Karena banyak transportasi penambangan. Oh iya, banyaknya penambangan jadi penambangan. jalannya rusak begitu ya. Baik. Untuk yang kedua yaitu ibunya ini ya sering mengkonsumsi obat di warung kalau misalnya pusing gitu ya. Berarti bukan hanya ibu saja, bapak juga seperti itu? Enggak, kalau bapak enggak. Oh enggak, berarti hanya ibunya saja ya. Tapi sudah terlalu sering ya bu ya? Oke, sering. Baik, untuk yang selanjutnya sudah dapat saya simpulkan ya. Permasalahan dari bapak dan ibu ini adalah tadi tentang akses pelayanan kesehatan yang kurang, itu kayak jarak yang jauh, kemudian akses pelayanannya itu jalannya yang becek, berlubang gitu ya. Kemudian ibunya tadi yang sering mengkonsumsi obat di warung. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penetapan diagnosa. Jadi diagnosa ini adalah permasalahan utama dari bapak dan ibu. Jadi nanti setelah kita merumuskan diagnosa tersebut, kita akan mengatasi dari diagnosa tersebut gitu. Jadi kita nanti mengatasi permasalahan yang ada begitu. Nah, untuk yang permasalahan pertama saya mengambil atau diagnosa ketidakefektifan manajemen keluarga tentang kesehatan. Jadi diagnosanya itu ada ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Nah, data yang saya ambil itu adalah keluarga tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan dengan baik karena terkendala jalan yang becek dan berlubang serta jarak yang jauh. Sekitar berapa tadi Bapak? 15 km ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu keluarga mengatakan apabila anggota keluarga ada yang sakit, termasuk ibunya ya, kalau ada yang pusing itu mengkonsumsi obat di warung gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui penyebab-penyebab tersebut, muncullah masalah yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. Selanjutnya yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Maksudnya ini gini, kan salah satu anggota keluarga itu kalau misal ada yang pusing itu kan minum obat di warung ibunya ya khususnya. Nah itu sebenarnya perilaku yang tidak tepat ibu. Memang ibu tujuannya biar nggak pusing lagi, tapi itu kurang tepat begitu. Nah tanda gejalanya itu keluarga mengatakan apabila sering mengkonsumsi obat sakit kepala, sehingga apabila tidak sedang sakit langsung membeli obatnya di warung begitu ya. Jadi setelah kita mengetahui penyebab-penyebab itu tadi, saya pribadi melakukan perumusan diagnosa yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak atau Ibu? Tidak ada ya. Mungkin Bapaknya ada ingin keluhan begitu? Tidak ada? Oh, tidak ada. Baik, mungkin itu apakah dua diagnosa tadi sudah bisa disepakati? Sudah sepakat ya? Baik. Mungkin itu kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan bisa berkelanjutan menjadi kegiatan-kegiatan yang baik di lain hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan SOP atau Standard Operational Procedure dan juga role play diagnosa keperawatan keluarga. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.